Halo Bejan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Akbar di channel YouTube ini, Morep Ali Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Bejan semua ke markas Jamaah Tabligh terbesar yang ada di kota Karachi, Pakistan ya. Nah, kita sekarang sudah berada di depan Madni Masjid, yaitu markas Jamaah Tabligh, bersama para asatid, teman-teman kita sesama mahasiswa di Jamia Binoria Alamiah. Ini kita mau videokan dulu ke dalam. Saya mau lihatkan ke Bejan semua bagaimana keadaan depan markas tabligh ini ya. Nah, seperti ini dia markas tablighnya guys. Nah, ini sekitar markas tabligh nih. Namanya Madni Masjid. Dan ini pintu masuknya ini. Nah, ini kita dengan anak saya ya, Muhammad, dengan Ustadz Salim sama Ustadz Arif Buton. Masya Allah. Mere bache. Mere bache. Syukran. Nah, ini pintu masjid markas tabligh nih, Madni Masjid. Masya Allah. Kita mau masuk dulu guys. Assalamualaikum. Ini banyak yang berdatangan di sini ya, dari orang Pakistan, foreign juga, dari orang luar negeri ya, Cina, Indonesia, Malaysia, Thailand, terus negara-negara Eropa banyak yang ke sini. Muhammad di mana? Markas. Markas Madni Masjid. Ustadz ambil anu dulu. Kita buka sendal dulu, kalau masuk. Ayo guys. Kayak gini lah keadaannya guys. Ini rame manusia nih. Ini malam Jumat ya guys ya. Jadi tiap malam Jumat mereka berkumpul buat majelis. Ini sekitar ribuan orang ya, ratusan ribu orang yang hadir. Muhammad, itu bukan kolam renang, itu tempat wudhu itu. Itu tempat wudhu, bukan kolam renang itu. Muhammad kira kolam renang itu. Tempat wudhu. Nah, kita mau masuk ke tempat foreign dulu guys. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Maulana. Masya Allah, ulama Indonesia. Maulana. Nih, mere bache. Nah, alhamdulillah Bejan, kita sudah berada di ruangan foreign ya. Jadi ruangan foreign ini ruangan khusus orang-orang non Pakistan. Entah dia India, Bangladesh, Afrika ya, kayak di belakang ya. Afrika, Indonesia, Malaysia, atau negara-negara Eropa. Banyaklah, Turki ada juga sini, negara-negara Arab ada juga sini. Jadi ini ruangan khusus foreign. Orang-orang di luar daripada paspor Pakistan. Jadi walaupun ada yang kayak muka Pakistan, biasanya itu di luar Pakistan itu. Entah dia di Afghanistan atau di Sri Lanka atau di India ya. Oke Bejan, alhamdulillah kali ini saya bersama dengan salah satu pengajar atau dosen di kampus kami ya, di Binoria International University Pakistan. Nah, beliau ini juga termasuk daripada orang yang sudah lama bergelut atau dakwah di Harokah Jamaah Tabligh. Nah, nama beliau adalah, saya sebutkan Ustadz, namanya Maulana Umair. Asal mana Ustadznya? Maulana? Dari Depok. Dari Depok. Beliau ini asli Depok ini. Nah, jadi insya Allah kita akan tanya-tanya kepada beliau terkait masalah Jamaah Tabligh. Apa saja Jamaah Tabligh, bagaimana pergerakannya, insya Allah beliau yang akan jawab.
Gimana kabarnya Maulana? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita mau tanya-tanya ini Maulana. Anda kan belum paham juga ini. Ya, jamaah tabligh itu apa sebenarnya? Jamaah tabligh sebenarnya nama ini yang memberikan sematan adalah masyarakat. Karena ulama daripada di Harokah ini juga tidak memberikan nama sebenarnya. Oh begitu. Ya, kalaupun Dia- mau memberikan nama itu tahrikul iman, Tahrikul Iman. Pergerakan iman. keimanan, keyakinan. Berarti bukan organisasi resmi begitu bentuk. Ya, Kayak ada ketuanya ini. jadi bukan organisasi yang memiliki bendera, Ya. memiliki struktur Badan hukum. organisasi, bukan. Tapi terstruktur dan sistematis. Oh iya, berarti tetap ada strukturnya, cuman nggak ada badan hukum gitu ya. Karena kalau kebenaran perkara hak tidak terstruktur, Iya, iya, itu betul. akan dikalahkan dengan kebatilan yang sudah terstruktur. Betul. Terus jamaah tabligh ini yang pertama mengasas itu, membuat gerakan dakwah jamaah tabligh ini siapa? Ini kan ulama ini sebenarnya saling sambung menyambung. Dan bukan hanya di satu negara, bahkan seluruh dunia. Untuk gerakan jamaah ini memang awalnya adalah Allah berikan ilham kepada Maulana Ilyas. Maulana Ilyas Kandahlawi ya. Kandahlawi rahmatullah alaihi. Jadi kerisauan ini berawal daripada runtuhnya Turki Utsmani, Daulah Turki Utsmani. Jadi sebenarnya semua ulama memikirkan bagaimana untuk menyatukan umat Islam, membangkitkan semangat amal umat Islam. Nah, alhamdulillah Allah munculkan satu ulama yang ada di India, itu Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Tapi yang saya baca di kitab sejarah itu, beliau itu sebenarnya asli Arab ya Maulana ya, keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar katanya. Jadi orang keturunan Arab, Quraisy yang lahir di India. Ya. Maulana Ilyas Jadi Kandahlawi. kalau secara nasab beliau itu dari Bani Tamim. Bani Tamim ya. Nah, dari Bani Tamim. Jadi memang masih ada keturunan Quraisy. Quraisy. Ya. Masya Allah. Orang yang memiliki nasab keturunan Quraisy itu memegang amanah itu dengan kuat. Ya betul. Dengan sungguh-sungguh gitu. Terjaga ya. Menjaga. Terus ini Maulana, banyak pertanyaan itu, Anda juga heran, kenapa kayak jamaah-jamaah tabligh di seluruh dunia itu, Indonesia mau dimanapun, mereka ke IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh, itu kenapa mesti ke situ? Ya, ini yang berkembang di masyarakat, katanya orang jamaah ini hajinya ke IPB. Sebenarnya Ya. bukan itu. Jadi kenapa diarahkan untuk ke IPB? Karena kan jamaah dakwah ini sudah hidup sejak 100 tahun yang lalu di India, di Pakistan, dan di Bangladesh. Maka suasana peradaban Islam sudah hidup di sana, baik di tingkat keluarga dan di masyarakat. Maka kita dari negara-negara lain diminta untuk datang ke sana bukan hanya belajar teori, tapi praktek. Orang-orang di sana sudah mempraktekkan sifat-sifat sahabat, cara menjamu tamu sesuai dengan cara Islam, bagaimana menyikapi orang-orang yang datang. Nah, ini diterapkan di India, Pakistan, Bangladesh. Masya Allah. Dan bagaimana cara pendidikan di keluarga untuk istri, anak-anak itu hidup di India, Pakistan, Bangladesh. Bagaimana perempuan-perempuan menutup aurat secara sempurna, anak-anak mereka belajar menghafal Al-Quran, itu sudah hidup di India, Pakistan, Bangladesh. Walaupun dengan tekanan agama-agama lain begitu ya Maulana ya, peradaban mereka hidup gitu. Masya Allah. Jadi memang
kayak omongan-omongan miring tentang jamaah tabligh itu emang saya saksikan sendiri nggak betul di sini. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Terus praktek dakwahnya itu Maulana kayak dari masjid ke masjid gitu ya, dari kampung ke kampung. Nah, itu emang dakwah Rasul seperti itu kan sebenarnya. Iya, jadi sekarang ini kita kan risau ngecas handphone, harus dicas kan dengan charger, nah, dicolokkan ke tempat listrik. Nah sekarang umat Islam ini butuh ngecas juga. Nah ngecasnya itu tempatnya di masjid. Banyak orang sekarang sudah berubah, orang Islam belajar akhirnya di luar masjid. Padahal sebenarnya untuk menaikkan suasana iman, suasana yakin dalam masjid. Nah sahabat-sahabat itu membawa orang dari pasar ke masjid, bicara kebesaran Allah, bicara kehebatan Allah, sehingga iman itu kuat. Karena kan sekarang orang luar saja mengakui dalam ilmu training motivation, kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama adalah trust, itu keyakinan. Itu pengaruhnya 80%. Dan effort, usaha, itu 20%. Nah, ulama kita sudah mengajarkan yang namanya keyakinan ini itu 90% pengaruhnya. Usaha kita yang kita lakukan dari pagi sampai sore, bekerja, berjuang, itu 10%. Nah, 90% itu keyakinan. Keyakinan kita dalam doa, dalam ibadah. Masya Allah. Nah ini maka yang paling utama adalah sekarang krisis keyakinan di umat Islam. Makanya di India, Pakistan, Bangladesh hidup suasana keyakinan itu. Keyakinan akan sholat, keyakinan akan ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Mereka rela menemani orang-orang yang datang ke negeri mereka 24 jam. Mereka memberikan suguhan, mereka melayani, mengantar, menjemput. Masya Allah ya, saya alami sendiri adabnya mereka. Terus itu kayak ada juga omongan-omongan kayak gini, ini terakhir ya. Oh, jamaah tabligh itu kalau dakwah itu enggak menyediakan apa-apa untuk keluarganya di rumah, enggak ini. Padahal Nabi itu kalau dakwah menyediakan apa-apa. Itu benar enggak seperti itu, Maulana? Antum sendiri nih yang udah keliling dunia nih. Jadi ulama kita di Indonesia pun memberikan tahapan bagi orang yang mau berangkat khuruj keluar di jalan Allah itu harus menyelesaikan 5 tahapan. Yang pertama adalah yaitu harus punya amal. Hidupkan amal di rumah, di keluarga, di masjid kita. Yang kedua adalah amwal, punya bekal amwal, harta. Maka bekal di rumah harus disiapkan. Kalau punya anak-anak, maka pampersnya disiapkan, berasnya disiapkan, itu kulkasnya semuanya diisi, uang cashnya, dan bekal untuk kita berangkat juga selama kita berangkat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan kita kalau ada hubungan kerja dengan perusahaan, kita harus cuti, nggak bisa sembarangan langsung berangkat. Harus ada surat cuti. Kalau seorang guru, ya dia harus cari waktu di waktu libur. Yang keempat adalah kesehatan. Bagaimana kesehatan dia untuk supaya dalam perjalanan tidak mengganggu orang lain. Nah ini. Kemudian yaitu yang pertama adalah tadi amwal, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Nah, keluarga ini harus kita beritahu. Istri terutama, anak-anak. Jadi sebelum berangkat itu 1 tahun itu sudah disuarakan. Sudah disuarakan di dalam taklim rumah. Insya Allah Buya akan berangkat dakwah ke Afrika. Setiap hari disuarakan di depan istri kita, anak kita, dan kita selalu menyampaikan kepada orang tua, mertua, ipar, adik kandung, saudara kandung, itu disampaikan. Bahkan kita silaturahmi ke tetangga lingkungan masjid kita. Insya Allah Pak, kami akan berangkat, insya Allah mau berangkat khuruj ke Afrika. Nah ini kita sampaikan 1 tahun sebelumnya sudah kita persiapkan. Jadi
persiapan bekalnya itu sudah jauh-jauh hari. Masya Allah, Masya Allah. Sudah jauh-jauh hari. Jadi begitu ya Baijan ya teman-teman. Tentang sekilas sedikit tentang jamaah tabligh. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua sudah terjawab. Saya rasa memang jamaah tabligh ini nggak ada yang melanggar syariat sama sekali. Semua pergerakan mereka itu didasari dengan dalil, didasari dengan arahan ulama. Nah, ini jawaban dari beliau ya. Beliau sendiri merupakan orang yang sudah lama dakwah di jamaah tabligh ini dan juga salah satu pengajar kami di Pakistan di Binoria International University. Terima kasih Ustaz Maulana sudah anak buat repot antum ini. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Terima kasih. A few moments later. Oke, Bajan, sekarang kita bergeser ke tempat makan ya. Ini tempat makan untuk foreign. Ini khusus foreign ini. Nah, saya coba lihatkan pakai kamera belakang ya untuk kalian semua. Nah, jadi ini orang-orang foreign, orang-orang luar negeri ya, Indonesia, Malaysia, segala macam tuh ya, lagi nunggu makanan ini, makan berjamaah ini. Ini selesai majelis mereka di khidmat di sini ya, dikasih makan ini. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, jadi makanannya disiapkan di sana tuh ya guys ya. Itu nasi biryani ya. Nggak kelihatan lagi. Nah itu nasi biryani. Terus ada lauknya tuh ayam kalau nggak salah. Sama yang sebelah kiri tuh, yang putih-putih tuh, itu manisan. Manisan dia. Nah, situ tempat persiapan makanannya untuk kita nih ya guys ya. Nah, Masya Allah nih guys, kita dapat nasi biryani ya. Nasi biryani sama ini apa nih? Ini ayam atau daging ya? Ayam ya? Ikan. Oh, ini ikan ini guys. Ini ikan kari nih. Terus dapat roti juga, roti nan sama roti chapati nih. Masya Allah. Mereka lagi sibuk ngantar-ngantar tuh. Lagi sibuk khidmat. Oke guys, kita mau cobain dulu gimana rasanya ini ya. Oke Bejan, ini saya mau coba dulu ya. Bagaimana rasa nasinya ya. Pakai ikan kari. Bismillah. Cacu, egg nan nan. Masya Allah. Nan. Ini roti ini. Jadi rasa nasinya ini gurih guys, gurih ditambah sama bumbu kari dari ikannya ya. Ikannya juga nggak tahu ikan apa nih. Tapi dia lembut dia ikannya nih. Saya mau liatin ke teman-teman semua nih, bagaimana penampakannya ya. Nah, jadi beginilah bentuknya nih. Ini ikannya nggak tahu ikan apa nih. Jadi kita makan berjamaah ini ya. Anak ditemani Syekh Utsman dari Sierra Leone. Kefalak ya Syekh? Taibin, Masya Allah. Nah, jadi kita makan berjamaah, satu piring berdua ya. Makannya sunnah nih. Beginilah penampakannya. Ini ikan. Biasanya sih ayam ya guys ya. Kalau malam Jumat kemarin itu kita dapatnya ayam tuh. Ini ada roti chapati juga nih, ada roti nan juga. Oke, kita mau makan lagi guys ya. Kita mau coba roti nannya guys. Cacu, machli. Jadi di sini bahasa Urdunya ikan itu machli. Kita pakai nasi juga ya, sama roti.
Luar biasa guys. Kita dapat makan gratis, dapat ilmu, ya, terus bisa silaturahmi dengan kaum muslimin ya. Masya Allah nih, markas Jamaah Tabligh nih. Ayo makan. Udah makan? Coba, coba. Enak. Makan ah. Mamat makan rotinya saja ya. Pedis itu pedis. Ya makan rotinya aja, makan rotinya. Ini makan roti ini aja. Ya. Kita lanjut makan lagi guys. Mati dah tuh, mati lik. Masya Allah. Oke guys, kita mau habisin dulu guys. Nah ini nasi kita udah mau habis ya guys ya. Ajibnya kita itu dikasih makanan penutup ini. Nah ini namanya fruit chat, manisan ya. Jadi setelah kita makan berat, kita makan ini, makan penutup ini. Oke, kita mau review dulu rasanya ya. Setelah kita habisin ini, baru kita review rasa fruit chat ini. Oke guys, kita udah Chef. Oke guys, kita udah habisin nasinya tadi ya, sama roti sama ikan tuh ya. Kita mau cobain fruit chat. Ini salad versi Pakistan ini. Di sini ada buah pisang terus apa nih? Melon, ada melonnya juga nih. Melon terus ada agar-agarnya juga guys. Kita mau cobain dulu apakah sama tidak dengan salad Indonesia ya. Ini maaf ini agak sedikit rusuh karena kita di tengah-tengah orang ini banyak. Oh, bismillah. Awan tuh. Rasanya kurang lebih sama dengan salad Indonesia ya. Cuman ini lebih milky dia, lebih banyak susunya dia. Susunya lebih berasa di sini. Jadi lebih enak lah. Muhammad makan juga? Ya nggak apa-apa. Makan jangan nanti abah ini, abah lap bajumu. Anak saya fokus makan juga guys. Jadi rasanya itu lebih milky, lebih creamy ya dibanding salad Indonesia tuh guys. Alhamdulillah. Dan bagusnya ini disajikan dalam keadaan dingin dia. Jadi ada es batunya dikit dia. Ya nanti abang lap. Alhamdulillah kita sudah selesai makan ya guys. Ini udah dibersihkan ini.
Nah, udah selesai. Muhammad juga udah selesai makan ini. Masya Allah. Muhammad senang di sini. Enak di Pakistan, enak. Masya Allah. Nah ini kita dengan kawan-kawan dari ini juga, dari Sri Lanka ini. Masya Allah. Ahlu Sri Lanka. Assalamualaikum. Kaifahalukum? Masya Allah. Ini teman-teman dari Sri Lanka nih guys. Masya Allah. Nah ini kondisi markas tablik ya guys ya. Ini tiap malam Jumat kayak gini ramenya ribuan. Nah ini udah mau pulang ini, jadi udah banyak yang pulang di luar. Tadi ini lebih rame full ini semua. Masya Allah. Luar biasa nih. Masya Allah, Masya Allah. Nah oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya video kita kali ini bersama Maulana Umar, Maulana Arif dari Buton, dengan anak saya ini Muhammad dan anak Ustaz Umar Ahmad. Insya Allah kita ketemu di lain waktu di video yang lain. Terima kasih Bajan sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.